Izinnya Pak untuk bertanya-tanya ya Pak. Nama udah nama lengkap Bapak dengan Bapak siapa? Asep Koswara. Asep Koswara. Bapak usia sekarang berapa tahun Pak? 60 tahun lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Bapak saat ini masih bekerja atau sudah di rumah aja? Udah di rumah. Udah di rumah. Oke. Kebetulan anak-anak sudah Anak-anak. menjamin. Oh, alhamdulillah. Ya, untuk pendidikan terakhir Bapak punten. Aduh, untuk pendidikan terakhir tuh S1. Yang satu di Unpar, pernah di Unpar, menyelesaikan di sipil. Kedua posisi di STIE, jurusan manajemen. Yang ketiga di jurusan hukum di Uninus, gitu. S1 semua. Satu semua. Oke. Untuk pernikahan Bapak saat ini istri masih ada? Masih ada, keluarga masih ada di masih situ, di Cicadang, rumah Haji Tamim. Cuma di sini tuh Bapak ini kan rumah peninggalan almarhum. Jadi kemarin tuh udah hampir 2 bulan di sini tuh. Jadi banyak yang datang yang nanyain kan rencana mau dijual gitu. Iya. Jadi ya udah di sini aja dulu, paling di sini misalkan 2 hari kesana pulang. Berarti Bapak untuk rumah dan tinggal menetapnya di Babakan Haji Tamim. Oh, Babakan Haji Tamim. Itu dengan siapa Pak di rumah? Itu sama anak sama istri. Anak sama istri aja. Anak yang keberapa? Anak yang kedua sama anak yang ketiga. Bapak anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang ke-1 udah keluarga. Bapak sejak kapan mulai rutin kontrol ke puskesmas? Ke puskesmas tuh sejak tahun 2024. 2024. Oke. Kalau Bapak hari ini ada keluhan atau ada ada keluhan atau tidak? Kalau keluhan mah sih untuk saat ini jadi nggak tahu pengaruh ini suka nyut-nyut gitu ya di kakinya. Nah, jadi sulit tidur. Jadi kemarin tensi naik lagi. Oke. Gitu. Udah hampir sebulan ini. Kurang tidur, sulit tidur. Bapak teh ada sebelumnya kalau diabetes sudah pernah diketahui untuk gulanya? Pernah dicek dari awal waktu kejadian tuh. Maaf ya nih, ini kan sama Pak Ikrar di sini tadinya kan bengkak, lalu ditindak, akhirnya hampir 3,5 bulan lah di perawatan seperti sekarang tuh yang ini. Gitu. Hampir 3 3 bulan kurang lebihnya. Bapak selama 3 bulan ke belakang ini atau sebelum tahu gulanya tinggi, ada seperti sering haus terus jadi pengen minum terus? Kalau waktu kan pengobatan tuh 2024 ini, itu awal. Jadi 2024 akhir tuh Bapak nggak kontrol lagi. Karena apa? Perasaan sudah normal. Setiap dikontrol tuh normal. Tapi gula tuh waktu itu 105, 106 gitu kan. Makanya dari situ hampir 8 bulan lebih lah, anggap 1 tahun tuh blank aja, nggak kontrol sama sekali. Sampai kemarin baru kontrol 2 bulan lagi. Kemarin. Kenapa kontrol lagi? Karena posisi anggapan sudah normal ya, gula. Intinya kan Bapak gula ya. Lalu Bapak teh iseng makan nangka. Ya, hari ini misalkan makan nangka, 2 hari kemudian ini bengkak langsung. Dua-duanya bengkak tuh. Itu dua-duanya bengkak. Nah, terus 2 hari kemudian, terus 3 hari kemudian Bapak kontrol ke puskesmas. Di ini tuh sama dokter siapa? Dokter
Dita ya, saya yang ruang 18 tuh. Ternyata dicek gula 265. Nah, udah dikasih obat kan, ngambil obat di sini di Medika, dan di situ ngadakan Bapak kesininya ke yang sekarang ini PRB ya, tadinya teh Santo Yusuf. Nah, PRB. Nah, terus makan obat, ini makin bengkak dan makin agak kehitam-hitaman yang ini. Nah, akhirnya Bapak ke puskesmas lagi, posisinya langsung ke tindakan. Mintanya nggak ke poli ini, ke tindakan. Nah, langsung waktu itu hari Kamis kalau nggak salah tuh, kebetulan hari Kamis tuh tidak ada Pak Ikrar, adanya Pak Denny. Nah, adanya Pak Denny. Kan Pak Denny belum begitu ini ya, hampir di bawah Pak Ikrar lah. Jadi nggak diapa-apain sama Pak Denny waktu hari Kamis. Kebetulan waktu hari Senin kontrol lagi ada Pak Ikrar, langsung ditindak sama Pak Ikrar. Yang sebelah sini nih, disedot, kan dikeluarin lah darah sama nanah tuh. Terus dia ditindak lah, diobati. Udah makin kesini beberapa kali Pak Ikrar bagus kan, perkembangannya jadi nggak bengkak gitu kan itu. Nah, kemarin kan Pak Ikrar berapa kali nggak ada di situ, adanya Pak Denny, terus Ibu siapa tuh yang terakhir kemarin kan, mungkin lagi juga tahu ya. Pas dibuka kan udah bengkak lagi ya, yang sebelah sini. Senin itu ya Pak ya? Senin bengkak lagi. Pas kebetulan kesana kan ada Pak Ikrar. Nah, sama Pak Ikrar dibeset lagi yang ini, dikeluarin lagi kan ya. Gitu. Pak punten mau konfirmasi. Tadi teh Bapak tuh kan 3,5 bulan itu kakinya bengkak. Yang ini. Oh yang kanan. Ini mah dulu, yang dulu cerita dulu 3,5 bulan. Kalau ini mah baru 2 bulanan bengkaknya. Baru 2 bulanan. Lanjut. Oke, kalau Bapak ada ini nggak sebelum ada bengkak ini? Rasa buang air kencingnya semakin sering, tapi semakin haus juga. Ada rasa semakin haus, terus ke kamar mandi semakin sering, terus juga Bapak teh udah makan, udah kenyang, tapi rasanya tuh lapar terus. Itu mah dari dulu, Neng. Dari dulu. Sifatnya seperti itu. Dari kapan? Dari kapan itu? Itu dari posisi usia 40 tahun. 40. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Gitu. Gula kenanya itu ketahuannya, tahu bahwa gula itu sudah tinggi sih ya. Tapi efek dari gula tinggi itu tahun 2024 lah. 2024 gitu. Gejalanya mah udah dari Bapak 40 tahun tuh udah 40 mulai tahun. ada. Betul. 40 tahun. Kalau sekarang keluhannya masih ada yang tadi, yang sering buang air kecil, Oh iya, haus itu. Masih sampai sekarang. Masih. Cuma berkurang. Dulu semalam sampai 7 kali. Jadi kebangun terus buat Iya. buang air. Sekarang kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 kali. Tapi masih sering kebangun malam buat buang air. Sering. Oke, Bapak pernah ada rasa gemetar, keringat dingin, terus juga tiba-tiba jadi lemes banget kayak pengen pingsan gitu? Kalau jadi lemas itu pernah ya, sering, bahkan mungkin bukan sering ya, agak inilah. Kalau untuk keringat dingin itu mah enggak. Gak ada. Oke. Ini luka yang sulit sembuh ini baru 2 bulan dirasain terjadi berarti Pak? Kalau sulit sembuh ini ya, karena kalau ini 3,5 bulan itu perawatan, tapi tidak sakit apa gitu, nggak kerasa. Gitu. Kalau yang ini iya. Oke. Bapak punya hipertensi itu tahu sejak kapan Bapak? Itu tahu sejak hampir 2023. 2023. Itu waktu Bapak di Purwakarta. Itu mulai dikasih obat tahun segitu? Iya. Oh. Karena emang ketahuannya seperti itu.
Bapak sering ngerasa pusing terus juga berat di kepala bagian leher? Jarang. Oke. Ada nyeri dada terus juga perasaan berdebar atau tidak nyaman di bagian dada? Untuk sekarang ya, jadi bukan nyeri atau berdebar, jadi kadang-kadang suka tidak terasa apa-apa tapi suka berat napas tuh gitu, sewaktu-waktu tuh berat gitu. Tapi kayak sesak atau bukan? Nggak ada, cuma berat aja gitu. Kalau lagi aktivitas mungkin Bapak jalan sampai ke gang depan itu sempat pernah sesak gak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan posisi kalau lagi ini apa nggak begini hampir tiap pagi Bapak ke sana jalan setengah jam lah bolak-balik gitu. Jalan kaki. Bapak pernah cek kolesterol? Kolesterol pernah. Untuk hasilnya apakah tinggi? Kalau yang bulan kemarin, ya, bulan kemarin itu hasilnya di ambang atas, limit atas, gitu. Jadi bedanya tuh ke limit atas misalkan 7 misalnya, itu 6, sekian. Tapi hasilnya ada Pak? Di bawah nggak? Kalau hasilnya kemarin tuh posisinya ke bawah ke apa itu Medika. Kalau kemarin posisinya dari Medika tuh dikembaliin lagi Pak, ini mah yang ini cuma gula aja. Cuma ini. Iya. Gitu. Oke. Kalau dulu sih sempat di lab di Santo Yusuf karena oleh dokter Dita dianjurkan untuk rujukan ke sana Santo Yusuf. Bapak pernah ada nyeri sendi, jadi saya sakit-sakit di bagian sendi-sendi atau di kaki, di jari-jari? Posisi kalau sekarang sakit nggak nih, cuma kaku kayak si kaki ini si apa jari-jari tuh kayak kena apa istilah nama kayak digip gitu, kaku Kaku gitu. pokoknya. Kaku gitu. Kalau di lutut atau Di lutut yang ini aja nih yang suka sakit. Suka sakit. Yang sebelah kiri. Oke. Pernah ada ini nggak bengkak-bengkak mungkin di sela-sela di sela-sela ini di sini? Kalau di jari Terus nggak di lutut, ada, cuma nggak ada ya? Di antara kaku sendi-sendi aja. ya? Nggak ada. Di lutut juga nggak ada bengkak. Nggak pernah ya? Yang kaku tuh jari kaki apa jari tangan juga? Dua-duanya. Dua-duanya. Kaki semua. Susah diginiin berarti ya? Sulit. Bukan sulit, jadi agak apa keras gitu lah, Oke. keras tuh. Masih normal ya, tapi agak keras gitu. Tapi nggak pernah ada benjolan di Nggak sekitar ada. bengkak maaf. Terus Bapak kalau misalnya berarti aktivitas jalan juga tuh nggak ada keluhan kayak jadi cepat lelah, jadi sesak nggak ada? Nggak ada karena jalannya posisinya nyantai nih, nggak bisa cepet gitu. Bapak berat badan terakhir ditimbang meningkat atau menurun? Posisi kalau kemarin kan posisi berat badan teh 57 ya. Kalau sebulan sebelumnya waktu awal ke sana tuh 59. 9. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih lah itu turun. Kalau Bapak yang waktu berat badan 90 kilo, itu teh kapan Pak? Itu mah waktu di usia 40 sampai ya 40 lah kurang lebih. Kalau 50 ke sini udah 65 lah segitu. Kalau sebelum dari 90, 90 tuh naik cepet apa naiknya perlahan? Misal Bapaknya dari 80 awalnya, tiba-tiba 90 atau gimana? Itu kurun waktunya cukup lama sih, dari mulai usia istilahnya muda itu terus meningkat gitu. Jadi tidak ada lonjakan gitu terus. Bapak sekarang konsumsi obat apa aja Pak? Oh ya sebentar yang dikasih sama Lupa. untuk 1 bulan. Ini dari Medika ya? Iya, karena di apa
PRB kan, Iya. diambilnya di situ. Izin difoto ya Pak. Ya mangga. Berarti Bapak teh ada 6 obat ya 6 yang dikonsumsi. Bapak kalau minum obatnya teratur atau kadang kelewat? Kalau posisi kadang kelewat, tapi istilahnya mah entah berapa hari gitu kan. Kalau ini mah masih bisa dianggap teratur lah. Tidak misalkan kalau untuk yang sebelum makan ya dimakan gitu pagi. Oke, kalau dari obat diabetesnya dulu, obat gulanya dulu deh. Bapak minum berapa kali? Kalau untuk metforminnya itu 3 kali pada saat makan. 3 kali pada saat makan. Itu setiap hari seperti Setiap itu. hari. Pernah kelewat nggak? Kalau pernah kelewat sekali-kali pernah kelewat. Pernah. Dalam 1 minggu bisa berapa kali? Jarang sih. Jarang. Kadang-kadang ya mungkin 10 hari atau inilah. Jadi nggak setiap minggu teh ada Ya, yang kelewat. kelewat juga mungkin sekali gitu kan, nggak tiga kali berturut-turut misalkan sehari. Kenapa Bapak maksudnya bisa lupa minum obat karena obatnya entah di tas Bapak atau gimana? Kadang-kadang obat nggak kebawa. Lupa terbawa. Kalau misalkan Bapak posisi ke rumah ya, tahu obat di sini gitu, malas ngambil lagi ke sini ya udahlah. Jadi loss gitu ya Pak ya. Loss gitu. Kalau Bapak ngatur minum obatnya gimana setiap hari? Kalau Misal ada posisi jadwal tertentu, Bapak bikin jadwal atau emang ada alarm di HP atau gimana? enggak, cuma udah kebiasaan kan gitu. Sudah terbiasa ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak ada ini nggak Pak, misal selama konsumsi obat ini Bapak jadi ada keluhan gitu, efek samping dari obat, misalnya kayak mual, pusing gitu. Nggak ada, cuma kalau pas lihat di Google katanya kalau obat ini efek sampingnya itu suka timbul cairan, pembengkakan cairan di sini di kaki katanya. Ya, Tapi ada alat ini. yang ini. Kalau Bapak ada selain obat yang dikasih dokter, ada obat tambahan nggak? Misal Bapak konsumsi obat herbal juga gitu. Kadang-kadang. Jadi ada ya? Daun kelor. Oke. Daun kelor. Daun kelor ya. Iya. Ada lagi nggak Pak selain daun kelor? Nggak ada. Malah makan daun kelor juga seingatnya aja. Seingatnya Gitu aja. nggak rutin gitu ya gitu. Atau lagi males ya enggak gitu. Kalau Bapak pernah coba buat pengobatan alternatif nggak? Misalkan dia suka ke Paraji, Ustadz kayak gitu gitu Pak? Nggak pernah. Bapak kalau buat monitoring gulanya sendiri, Bapak di rumah ada buat ngecek gula? Nggak ada. Jadi kalau Bapak mau monitoring ke puskesmas atau gimana? Puskesmas atau ke apotek. Oh, jadi harus ke puskesmas ya. Iya. Bapak kalau buat ngeceknya ini berapa kali Pak dalam seminggu? Kalau dulu sering ke puskesmas itu seminggu 2 kali. Tapi sekarang sebulan sekali. Oh, dinya sebulan sekali ya. Gitu. Dan lagi dulu mah memang diharuskan atau dianjurkan oleh dokter 2 minggu sekali diceknya. Sekarang mah kemarin minta lagi dicek juga, udahlah dulu, jangan dulu nanti Pak, bulan depan misalnya sebulan gitu. Oke. Kalau Bapak punya alat tensian nggak di rumah? Nggak Yang ada. mandiri? Nggak ada. Jadi buat cek gula darah sama tensinya di puskesmas atau di klinik gitu ya? Iya, di apotek. Apotek ya? Bapak kalau di sini sekarang tinggalnya sama siapa di rumah yang ini? Di rumah ini mah karena sewaktu-waktu Neng paling 2 hari ya, Sendiri? paling lambat 3 hari sendiri karena sambil nunggu ada orang yang Oh, datang iya. gitu, yang mau nanyain rumah gitu. Bapak sehari biasanya makan berapa kali Bapak? Tadinya mah kalau lagi kondisi dulu ya, kalau dulu nih itu makan sering nih
karena kan rasanya lapar terus Iya. sampai malam juga, tengah malam gitu. Kalau sekarang mah karena sudah menyesuaikan obat, jadi makan teh 3 kali sehari, tapi seala kadarnya, nggak ini gitu, sedikit asal, karena ini kan aturannya saat makan, ya gitu. Jadi makan tuh ya istilahnya sedikit lah gitu. Gitu. Oke, terus Bapak yang waktu itu makannya bisa terus-terusan itu kapan, Pak? Itu mah waktu masih usia yang 40-an. 40-an itu ya, sebelum ada gejala. 30-40. Kalau misalnya sekarang Bapak porsi nasinya itu berapa banyak, Pak? Seberapa sendok nasi biasanya? 1 centong gitu. 1 centong aja. Nah, Bapak masih sering konsumsi makanan manis atau minuman kemasan yang di warung? sudah sekarang mah jarang. Jarang. Sudah jarang ya, dari sejak kejadian yang sebelah kanan itu udah jarang. Tapi masih ada konsumsi di warung kayak minuman kemasan atau ini? Masih, cuma nggak ini gitu, karena sudah tahu ya akibatnya, jadi ya tahan gitu. Kalau seminggu biasanya berapa kali Bapak minum? Nggak ada. karena tidak bisa diukur seminggu, bahkan mungkin sebulan Sebulan. juga atau ini. Sekarang aja minum kopi udah 3 bulan nggak ini. Oh, oke. Masih makan gorengan nggak, Pak? Masih. Kalau goreng, Tadi malam. kalau gorengan masih ya, Pak? Masih, berarti? gorengan masih. Oke. Kalau makanan yang bersantan atau berlemak Masih. masih gitu ya. Kalau buah sama sayur setiap hari ada gak, Pak, di Kalau setiap makanan? hari buah tidak ada, kalau sayur ya. Sayur bisa setiap hari dikonsumsi ya. Setiap hari. Oke. Kalau makan makanan asin, Bapak lebih suka makanan asin harus berasin gitu, atau yang tidak bergaram juga gak masalah? Ya nggak jadi masalah kalau makanan. Tapi kalau misalnya di porsi makanan Bapak itu masih ada makanan yang asin-asin gak, Pak? Kalau keasinan nggak, yang wajar-wajar lah gitu kan. Berarti kalau Bapak di sini dimasakin atau beli di warung? Beli di warung. Beli, ah, ini udah jadi. Bapak sarapan sering? Sarapan tuh dari dulu jarang kan. Itu apalagi dulu kan itu Bapak bisa makan atau bisa masuk makanan itu antara jam 11 sampai jam 1 kadang-kadang. Dulu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang mah dirutinkan Kan pagi sarapan. Kalau sekarang sarapannya Bapak biasanya konsumsi apa, Pak? Kadang-kadang itu nasi, ya kadang-kadang ya cemilan. Nah, gitu, gorengan atau apa gitu. Bapak biasanya terakhir makan malam jam berapa, Pak? Kalau dulu mah nggak ada ini ya, kalau sekarang mah jam 7. Jam 7. Ya. Oke, kalau dari dokter yang di puskesmas atau dokter yang Bapak berobat rutin ini, ada pantangan makanan nggak yang Bapak nggak boleh konsumsi? Ya ada sih, sesuai dengan kaitannya apa penyakit yang diderita gitu. Diikutin nggak Pak pantangannya itu? Diikutin, tapi Ada kecolongan. caranya, gitu. Ada kendala nggak Pak kalau mau ngatur pola makan ini? Ya. Ada kendala selama Bapak mengatur pola makan nggak, Pak? Kalau waktu kondisi belum kejadian terjadi ini memang kendala, tapi sekarang mah udah karena kebiasaan ya. Bahkan makan juga sedikit sekarang udah ya. Bapak Bisa. kalau dalam sehari itu mulai makan jam berapa, Pak? Kalau mulai makan itu posisi bisa jam 9 kayak tadi tidak makan karena makan gorengan, jadi tidak gitu. Kalau makan yang pertama itu bisa masih tetap jam 12 lah siang. Kalau untuk pagi ini berarti Bapak tadi jam 9 makan gorengan. Gorengan. Terus maaf, Nggak jam 9, tadi tuh ya jam jam 8. 8. Ya. Kemarin maaf Pak, kalau kemarin Bapak pagi itu mulai makan jam berapa? Pagi cemil Pagi. ataupun makan berat? Kalau pagi kemarin tuh makan tuh sekitar jam
10 Neng. 10. Itu makan apa, Pak? Nasi. Nasi, Terus nanti lauknya? ya Nasi dengan lauk? lauknya ya sayuran lah, tapi yang ngandung apa itu santan. Terus Oh, ada santannya. Nah, kayak oseng-oseng gitulah. lauk ininya ada nggak kayak ayam, tempe, tahu? Itu mah dari dulu jarang. Jarang ya. Oh. Kalau minumnya, Pak? Kalau minum Air putih. Air putih. Air putih. Kalau untuk makan siangnya Bapak mulai makan jam berapa lagi? Kalau Bapak kadang-kadang antara 4 jam atau 5 jam dari makan pertama. Berarti tadi Kalau jam 10 misalnya 10, 11, 12, jam 1, jam 2 makan lagi. makan lagi. Itu nasi lagi berarti. Nasi kedua. Nah, nanti terakhir jam 7 malam. Gitu. Oke. 7 malam itu nasi juga. Nasi, semua nasi tiga-tiganya. Oke. Di antara makan pagi, siang, sama malam ada nyemil-nyemil gitu nggak, Pak? Kalau ada cemilannya nyemil, kalau nggak ada ya. Oh, oke. Siap. Oke. Bapak masih olahraga rutin? Sekarang lagi kondisi gini mah Enggak. sudah enggak. Sebelumnya? Sebelumnya ya paling itu Jalan aja ya? nyantai, jalan nyantai. Setengah jam, Setengah jam. gitu. Itu seminggu berapa kali, Pak? Apa? Untuk jalan santai kayak. Tiap hari nih. Tiap hari ya? Kalau lagi gini mah. Oke. Bapak setiap malam tidurnya nyenyak atau ada hambatan? Tidak ada. Tidak ada hambatan, masih nyenyak-nyenyak aja. Enggak, bukan maksudnya gini. Kan karena masih sering suka Oh, terbangun. Iya, kebangun. Lagi nyenyak aja Neng, kalau ini tuh pasti bangun. Kayak malam itu mulai tidur jam 4. Malam. Nah, tadi bangun jam 6. Tadi malam. Karena apa? Ini masih Nyut-nyut. terasa gitu. Jadi nggak nyaman gitu tidur. Bapak biasanya tidur berapa jam? Biasanya 8 jam. 8 jam. Itu terus kadang-kadang ya paling minim 6 jam gitu. Bapak punten, kalau misalnya tidur mungkin sama istri atau sama orang lain suka dibilang kayak ada ngorok yang keras sampai kebangun gitu. Nggak ada ya? Punten, Bapak merokok? Merokok Sampai sekarang masih merokok? masih. Oke. Sehari berapa batang? Sehari itu kalau dari misalkan pagi ke pagi lagi misalkan ya, itu 1 bungkus 1 bungkus. 12 batang. Oke. Tapi ada kalanya seharian juga tidak mau ngerokok gitu. Jadi tidak rutin, kalau kata orang tidak nyandu lah gitu. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak mau ya nggak mau. Bapak ngerokok udah dari kapan, Pak? Dari masih kuliah. Masih kuliah udah puluhan tahun berarti ya? Iya, dari Usia 20 berarti ada. ya kurang lebih lah. 40 yang gitu. 40 tahunan berarti ya, 40 tahun Kurang yang lalu. lebih ya. Punten, Bapak ada minum alkohol? Oh, Nggak ada ya. Kalau misalnya kopi masih minum berarti, Pak? kopi kalau sekarang itu kayak apa? Sebulan atau 2 bulan enggak ya, kalau lagi nggak pengen ya nggak pengen, Nggak pengen gitu. ya, berarti bisa sebulan nggak ada minum Nah, kopi sama sekali. Kayak sekarang kan nggak minum kopi. Bapak ada rasa kesemutan atau baal di kaki? Oh iya, itu Di kedua kaki? sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau tangan juga ada rasa kesemutan? Sama ya? Sama. Oke. Kayak bahal. Ada rasa panas atau terbakar di bagian telapak kaki? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Cuma kalau jalan kaki ini tanpa ini kayak jalan kaki di air, Neng. Oh iya. Gitu. Kayak kita nginjak air gitu. Gitu. Bapak waktu itu kaki yang bengkaknya itu setelapak ini aja atau sampai ke atas menjalarnya bengkaknya? Sampai di sini aja. Di sini. Oke. Ada kesulitan melihat di malam hari, Pak? Kalau melihat itu pasti ya, Neng, jangankan istilahnya malam hari, siang hari juga, karena posisinya Bapak
kemarin kan berobat ke minta rujukan dari puskesmas ke Santo Yusuf. Terakhir kemarin tuh dicek di Santo Yusuf teh sudah muncul selindris. Terus tapi minusnya berkurang dari dari min 2 sekarang 0,5 sama 0,1 sama 1 gitu. Jadi sekarang udah jarang pakai kacamata karena sampai jarak ke situ masih kelihatan angka. Kalau dulu nggak harus pakai kacamata. Bapak pernah dirawat di rumah sakit beberapa bulan atau tahun ini? Kalau dirawat nggak pernah. Nggak pernah. Ada riwayat stroke atau serangan jantung? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pernah ada gangguan buang air kecil? Maksudnya gangguannya Kayak kalau misalnya kencing itu jadi ada rasa sakit, terus juga terputus-putus, rasa nggak puas. Sempat dulu. Sempat. Gitu. Oke. Kadang-kadang pas kecilnya agak setelahnya ada rasa panas. Oh, gitu. iya. Bapak ada keluarga punya diabetes punya riwayat gula? Ada. Siapa? Dari nenek Nenek. meninggal karena gula. Sudah meninggal. Terus ya ibu juga meninggal karena gula koma 11 hari. Gula. Kalau riwayat keluarga yang punya tekanan darah tinggi sama kolesterol ada? Ya sama. Ibu sama nenek juga. Oke, kalau misalnya punten yang punya obesitas atau badannya yang kelebihan berat badan sama stroke di keluarga nggak ada ya? Oke. Bapak ada rasa khawatir atau cemas dengan penyakit Bapak sekarang nggak? Enggak. Bapak sudah pasrah aja lah sambil berusaha dan berdoa itu aja. Bapak mungkin dari keluhan penyakit Bapak ini dari gula, terus juga mungkin kaki Bapak yang sekarang lagi pengobatan, itu mempengaruhi aktivitas nggak Pak? Mempengaruhi. Jadi mempengaruhinya gimana Pak? Mempengaruhinya kayak biasa misalkan ya, kalau pulang ke rumah sambil ngegerakkan kaki bisa jalan kaki ya. Kalau sekarang mah ya harus diantar jemput gitu. Kalau lagi kondisi begini ya diantar jemput. Terus kalaupun misalkan sempat terakhir lagi nggak begini lagi sehat ini, kadang-kadang dari sini ke Cicadas ke rumah gitu itu bisa berhenti 4 kali, berhenti dulu gitu. Karena apa? Lelah gitu. Bukan capek ya, lelah gitu. Bapak ada rasa terbebani atau capek dengan pengobatan atau kontrol rutin ini? Tidak ada, malahan mah senang istilahnya gitu ya, perasaan tuh gitu tenang. Bahkan kalau pas datang tidak ada yang biasa menangani, itu agak sedikit kecewa. Kayak kemarin tuh, kalau Pak Ikrar tidak ada, karena apa? Kalau dibandingkan ya, memang Pak Ikrar mungkin sudah senior ya, jadi tepat gitu tindakannya tuh gitu. Gitu. Bapak kalau misalnya di rumah yang di Cicadas itu ada yang biasa ngebantu nggak di rumah? Mungkin ngebantu dalam pengobatan, nyiapin obat atau ngingetin Bapak minum obat? Nggak ada. Ada. Tapi keluarga tahu kondisi Tahu. ini. Keluarga ada yang paham dengan kondisi yang Bapak, penyakit yang Bapak alami sekarang? Hampir paham semua. Gitu. Terus Ada dulu hasil lab dari Santo Yusuf yang lengkap. iya boleh diminta Pak untuk Boleh. hasil labnya. Boleh. Cuma sampai sekarang ya Bapak nggak ngerti gitu. Ikut yang Bapak, kalau Bapak
tantangan terbesar Bapak buat ngendaliin gula darah Bapak teh apa? Misal karena dari pola makan kah, atau dari obat yang jarang Bapak makan, atau apa tantangannya? Tantangannya itu kayaknya di makan, Di pola makan. pola makan dalam arti aduh nih misalnya setentu Ya. kadang-kadang masih kurang gitu, Oh. mau nambah ada rasa takut sekarang Oh gitu. Punten di foto nggak apa-apa, ini hasil lab ya. Mah enggak. Jadi tantangannya kan pola makan ya. Iya. Nah, jadi kalau ngelihat yang tadi kayak gorengan masih pengen gitu, atau kalau masih lapar teh pengen demot gitu ya. Betul. Ini teh bulan tahun lalu ya ini Pak, 2024. Memang itu. Pak mau tanya, Bapak teh kan pernah sempat lepas berobat ya? Iya. Hampir 8 bulan tuh, anggaplah setahun lah. Kalau misal bukan itu, Bapak teh kan terdiagnosis teh dari umur 40 tahun ya? Iya. Jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dari situ Bapak mulai minum obatnya teh kapan? Atau dari situ udah mulai minum obat? Enggak. Karena tahu tuh iseng ya, kata temen gitu, cuma periksa ke lab gitu. Ya. Tapi nggak usah repot-repot, ke apotek aja, gitu. Waktu itu kan seberapa? Waktu itu mah masih berapa? 3.000 atau 5.000 lah satu tes. Sekarang kan 10.000 ya. Ya itu akhirnya gula. Usia 40 tuh. 40 tuh. Oke, berarti tapi belum minum obat. Belum. Mulai minum obat tahun berapa? Minum obat pas penanganan ini yang pertama itu 2024 lah. 2024. Bulan apa? Itu 2024 tuh sekitar anggaplah sesuai dengan ini nih. Oh, pas cek Bulan itu. Agustus Cek itu berarti. Oh, bulan Agustus. Nah, itu. Bulan Agustus itu minum obat Minum obat. rutin dari situ. Nah, Mulai berhenti minum obat kapan? kemarin setelah dicek normal itu kan nggak ini 2024 lah. Akhir atau gimana? 2024 ya akhir. 2024 akhir, terus mulai minum obat. Kan itu berhenti apa ya? 2024 akhir berhenti. Minum obatnya lagi teh Ya kapan? kemarin. 2 bulan, 3 bulan setengah tadi? Pas pemeriksaan ini. Oh yang ini ya. Oke. Mulai lagi ya. Kalau Bapak sebenarnya paham tapi Pak, kenapa Bapak teh harus dicek terus gula darah gitu? Paham. Biar apa? Ya. Kenapa? Dia kontrol Supaya terus. Terus kalau harusnya rutin tiap makan obat ya. Karena kan kalau gula itu tidak menentu kadang-kadang ya. Yeah. Jadi dijaga oleh konsumsi obat supaya minimal gitu kan, menahan atau menstabilkan gitu. Oke. Itu kata dokter. Kalau Bapak apa sih harapan Bapak gitu terhadap penyakit Bapak ini? Ya sembuh. Harapannya sembuh. Kalau Bapak ada kekhawatiran mungkin yang pengen disampaikan dari Bapaknya sendiri atau apa? Kalau kekhawatiran karena memang Bapak sudah tua, sudah enggak, udah pasrah aja. Sudah pasrah. Tapi tetap ingin sembuh. Tetap kalau ini sembuh. Gitu. Sambil berusaha. Ikhtiar apa ya? Ikhtiar tawakal. Siap, mantap. Berarti Senin ya? Iya, Lagi, Senin. Ganti perban lagi ya? Iya. Berarti nanti mungkin sama mereka. Iya. Ini lagi Pak. Gak apa-apa nanti ya ditanya-tanya lagi. Apa gitu. Siap. Apa. Udah di batas semua.